Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat Reno yang sedang menjabat sebagai seorang manajer di perusahaannya Tuan Muda Abimana ini. Ia telah menyalahgunakan jabatan yang diberikan oleh Tuan Muda Abimana. Ketika itu ada seorang partner bisnisnya Tuan Muda Abimana. Ia pun mengusulkan proposal kepada si Reno. Tentu saja di sini Reno akan berbuat curang kepada pamannya ini. Reno ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dari partner bisnisnya Tuan Muda Abimana ini. Ia pun mengajukan dana yang sangat tinggi, yang tentunya dana tersebut akan pulang ke kantongnya Reno sendiri. Tentunya tindakan Reno ini didukung oleh sang ibu, yaitu Anita si Nek Lampir. Padahal kalau Anita dan Reno ini berpikir panjang, dengan kelakuan si Reno ini tentunya perusahaan Tuan Muda Abimana nantinya akan bangkrut dan mereka jugalah akan susah. Namun otak jahatnya si Reno dan si Anita ini tidak nyambung ke sana ya guys, sehingga Reno ini pun korupsi di kantornya Tuan Muda Abimana. Tentunya jika Tuan Muda Abimana mengetahui hal ini, Reno akan dipecat oleh Tuan Muda Abimana tanpa ampun lagi dan diturunkan menjadi karyawan biasa. Sementara itu di scene yang berbeda, si Amanda atau Alia ini yang telah sampai di tempat liburan off-road Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini, ia merasa hancur ketika Tuan Muda Abimana saat itu begitu mesra dengan Kinanti mengendarai off-roadnya. Dan ketika itu kendaraan yang dinaiki oleh Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini rupanya remnya belong, sehingga Kinanti pun akan menjerit ketakutan. Namun di sini Amanda tiba-tiba saja menjerit, sehingga hal ini akan membuat Amanda ketahuan. Namun untunglah Amanda bisa melarikan diri di saat David belum sampai ke tempat itu. Di mana diceritakan kalau Amanda ini terus saja meneror Tuan Muda Abimana. Setelah Tuan Muda Abimana ini merobek bingkisan yang di dalamnya adalah foto Alia atau Amanda bersama Tuan Muda Abimana dirobek, ia pun kembali mengirimkan bingkisan kepada Tuan Muda Abimana. Yang Amanda ini mengira kalau bingkisan kedua ini akan membuat Tuan Muda Abimana ini jatuh cinta lagi kepada dirinya. Namun Amanda di sini salah duga ya guys. Tuan Muda Abimana malah membuang bingkisan itu karena ia takut jika ketahuan oleh Kinanti. Dan Tuan Muda Abimana pun pergi meninggalkan kantor. Tetapi rupanya David di sini menyelidiki siapa yang telah meneror mengirimkan bingkisan kepada Tuan Muda Abimana. Di mana David ini mendapatkan informasi kalau peneror itu ada di dekat kantornya Tuan Muda Abimana atau di kantor mereka sendiri. Akhirnya David pun menelpon memberitahu Tuan Muda Abimana. Yang mereka berdua ini akhirnya mencari-cari siapa pelaku teror tersebut. Tuan Muda Abimana di sini merasa kesal dan sangat marah kepada David karena
Saat itu mereka belum menemukan siapa pelaku teror tersebut. Dan David ini terus saja mencari sehingga David pun bertabrakan dengan Amanda atau Alia. Di sini David tidak menyadari kalau yang mereka cari itu adalah Amanda ya guys, karena David tidak menyangka kalau telepon itu miliknya Amanda karena telepon itu sudah mati ya guys ketika mereka mencari sinyalnya. Sementara itu Tuan Muda Abimana yang merasa kesal karena belum dapat menemukan pelaku teror, ia pun mengajak Kinanti untuk jalan-jalan berdua atau traveling bersama nih guys. Tentu saja di sini Kinanti tidak bisa menolak permintaan Tuan Muda Abimana ketika Tuan Muda Abimana mengajak dirinya untuk mengadakan traveling berdua. Tentunya sang oma di sini sangat mendukung keputusan Tuan Muda Abimana yang akan berlibur bersama dengan Kinanti. Lain halnya dengan si Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana ini, ia merasa kesal kepada Tuan Muda Abimana yang berlibur dengan Kinanti saat ini. Anita ini mengatakan kepada Oma kalau pasti ini adalah keinginan Kinanti, namun rupanya Oma malah membela Kinanti bukannya membela Anita. Tentu saja Anita di sini sangat kesal dengan omanya yang malah membela Kinanti bukan dirinya ya guys. Namun di sini si Anita yang merasa kesal dengan Kinanti yang telah menguasai adiknya ini, ia mencari akal untuk menelpon Amanda atau si Alia. Ia memanas-manasi Alia dan mengatakan kepada Alia kalau saat ini Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sedang mengadakan liburan atau camping berdua. Tentu saja di sini Alia sangat kesal dan marah sekali. Ia pun mencari tahu di mana alamat Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini mengadakan liburan. Di saat si Alia ini sedang berpikir, tiba-tiba saja ada seseorang yang menelpon menanyakan tentang Tuan Muda Abimana yang akan berliburan dan off-road yang akan Tuan Muda Abimana Kinanti sewa saat ini sudah siap. Tentunya di sini Amanda meminta alamat kepada wanita yang menelpon atau seseorang yang menelpon tersebut. Sehingga Amanda atau Alia ini pun menyusul Tuan Muda Abimana ke tempat liburannya Tuan Muda Abimana. Namun tanpa Alia sadari, dompetnya terjatuh dan ditemukan oleh David. David yang diberi tugas oleh Tuan Muda Abimana untuk menjaga perusahaan dan menyuruh Amanda ini langsung mengejar Amanda yang saat itu tengah naik mobil. Sehingga kantor mereka pun tinggal dan Reno pun dapat leluasa untuk menguasai kantornya Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.